Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar semua anak? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Anak-anak kelas 5, jumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PJOK. Mana kita dalam pertemuan hari ini kita akan membahas pelajaran 5 dengan materi latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani dengan sub pelajaran daya tahan jantung. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Anak-anak, dalam pembelajaran ini, dalam pertemuan ini, materi kita hari ini ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Setelah kalian mempelajari materi, diharapkan satu, peserta didik atau kalian dapat menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator kebugaran jasmani dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan pengukuran kebugaran jasmani setelah aktivitas fisik dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran dari materi ini. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, pendahuluan. Aktivitas lari dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, lari adalah indikator dalam rangka meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, aktivitas lari itu sangat gampang dan mudah untuk kita lakukan. Nah, sekarang apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Ya, ini adalah pengertian dari kebugaran jasmani. Ya, walaupun dengan waktu yang lama tidak mengalami kelelahan. Ini adalah kebugaran jasmani. Seseorang yang bugar punya kebugaran jasmani yang bagus, dia dalam melakukan aktivitas tidak akan mengalami kelelahan. Oke, baik. Kebugaran jasmani menjadi faktor penentu tingkat kesehatan seseorang. Nah, di sini ada unsur-unsur kebugaran jasmani terdiri dari 1. Kekuatan, 2. Kecepatan, 3. Kelenturan, 4. Kelincahan, 5. Keseimbangan, 6. Daya tahan, 7. Daya ledak, 8. Reaksi, 9. Koordinasi, dan 10. Kecepatan. Ini adalah unsur-unsur kebugaran jasmani. Kalau kalian punya kekuatan, kecepatan, dan seterusnya, berarti punya namanya kebugaran jasmani. Oke, lanjut. Pembelajaran ini akan membahas mengenai daya tahan jantung. Pembelajaran ini juga membahas berbagai macam kegiatan yang dapat meningkatkan daya tahan jantung. Mulai pembahasan kebugaran tubuhmu akan makin meningkat. Ya. Oke, di sini ada peta konsep latihan daya jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani yang meliputi 2. 1. Daya tahan jantung, dan 2. Latihan peningkatan daya tahan jantung. Nah, daya tahan jantung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1 ini ya, yang kedua adalah manfaat menjaga daya tahan jantung, dan yang terusnya latihan peningkatan daya jantung ini meliputi latihan-latihannya nih ya, seperti ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai daya tahan jantung, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dan manfaat serta menjaganya ya. Jadi yang dibahas adalah yang ini, daya tahan jantung. Baik. Nah, sekarang daya tahan jantung. Oke, apa itu daya tahan jantung? Oke, nah, perhatikan ya. Ada yang tahu? Oke, kalau ada tahu langsung jawab di kolom komentar ya. Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung untuk memompa darah, untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam waktu jangka waktu lama. Nah, ini adalah daya tahan jantung. Jadi fungsi jantung adalah memompa darah ya. Jantungnya baik, jantungnya bagus, jantungnya kuat, berarti memompa darahnya itu lebih kuat dan lebih enteng, jadi nggak berat tuh kerja jantung ya. Oke, paham ya anak-anak ya. Nah, sekarang aspek penting dalam daya tahan jantung. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Yang kedua adalah manfaat daya tahan jantung. Nah, di dalam daya tahan jantung ada 2 faktor, ada 2 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Yang kedua adalah manfaat daya tahan jantung. Ya.
Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Apa saja faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung? Ya, daya tahan jantung itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah umur atau usia, yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga adalah keturunan, dan yang keempat adalah latihan dan aktivitas fisik. Nah, di poin 4 ini adalah latihan dan aktivitas fisik ini adalah tergantung kalian, ya, tergantung kita semua. Kalau kita rajin berolahraga, rajin menjaga tubuh kita. Nah, ini dengan latihan-latihan ini akan mempengaruhi terhadap daya tahan jantung. Tapi kalau kalian males, ya, maunya tidur, maunya main game, nah, itu tidak akan terdapat namanya daya tahan jantung. Sementara fungsi jantung adalah sangat penting buat tubuh kita, ya. Oke. Baik, yang kedua adalah manfaat daya tahan jantung. Mengapa daya tahan jantung harus dijaga? Nah, kamu perhatikan gambar di sini ada anak lagi belajar. Yang pertama, gambar pertama adalah semangat yang menurun dapat terjadi jika daya tahan jantung lemah. Nah, ini seperti ini, ngantuk, maunya tidur, gitu, belajar tidak semangat. Ini terjadi kalau daya tahan jantungnya lemah. Dan sementara yang satu lagi adalah ketika dia mempunyai kebugaran jantung yang baik. Nah, semangat belajarnya tinggi. Nah, oke, kamu mau seperti ini? Ya, mudah-mudahan kalian seperti ini, punya kebugaran jasmani sehingga semangat belajar kalian bertambah, ya. Nah, sekarang apa manfaat menjaga daya tahan jantung? Nah, ini ada beberapa manfaat dalam menjaga jantung. Yang pertama adalah mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Nah, ini manfaat mempunyai daya tahan jantung. Yang pertama mengurangi bahaya gangguan jantung itu sendiri dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Nah, yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, mampu melakukan aktivitas dengan waktu yang lama. Yang kelima, mengurangi resiko jantung koroner, ya. Ini adalah manfaat kalau kita mempunyai atau selalu menjaga daya tahan jantung. Jadi penyakit jantung itu, kamu kan orang kalau misalkan kamu dengar, wah, orang meninggal karena jantung. Nah, karena mungkin pola hidup atau pola makannya tidak dijaga, ya. Untuk itu Bapak minta sama kalian tetap berolahraga, salah satunya latihan fisik untuk menjaga daya tahan jantung. Yang manfaatnya ini ada 5. Oke, anak-anak, materi Bapak mungkin cukup untuk daya tahan jantung. Nah, kalau kalian udah mengerti, nanti kalian boleh buka lagi, simak lagi materinya. Dan sini ada tugas LKPD. Ya, yang pertama jelaskan dengan menggunakan rekaman suara atau presentasi, ya. Boleh dengan video boleh, ya. Dengan voice note boleh, ya. Nah, ini tugasnya adalah kamu jelaskan apa itu daya tahan jantung. Yang kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi daya jantung kamu jelaskan, ya. Dan yang ketiga adalah manfaat menjaga daya tahan jantung. Manfaatnya apa? Jawaban menggunakan rekaman suara yang seperti kamu presentasi. Jadi kamu jelaskan, sebutkan nama, kelas. Nah, oke. Kamu akan ini apa itu daya tahan jantung? Daya tahan jantung bla 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 bla. Seperti ini, ya. Kamu jelaskan, ya. Oke. Belajar untuk berbicara. Oke, anak-anak. Itu saja materi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jaga kesehatan, jangan lupa, ya. Jaga makan kalian, jaga istirahat kalian, jangan lupa jaga olahraga kalian. Serta yang terakhir, jaga prokes dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Oke, anak-anak, semangat terus. Selamat mengerjakan. Salam olahraga. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.